gitu masih masuk PSAT gitu ya. Masih masuk, Pak. Tapi kita harus ada apa namanya? eh, SPPB, Pak. Bepom. iya, SPPB si Betul. pelaku usaha yang memproduksi itu ya, baik itu Iya. CVC, PT maupun yang paling kecil koperasi itu ya. Iya, Nah, Pak, betul. oke, nanti harus koperasi ya, harus koperasi, Betul, bukan Pak. bukan kampus itu. Kalau kampus nggak bisa ya. Nggak bisa. Kemarin juga disampaikan, Pak, misal mau bikin SPPB, mungkin lebih baik ke kooperasinya, Pak. Karena kan kalau kampus kan ruang lingkup instansi pendidikan ya, Pak. Ya betul. Oke, saya dapat gambarannya. Mungkin nanti suatu saat kita akan menghasilkan produk ya, yang Baik. mengajukan PSAT atau BPOM ya. Atau kalau pupuk itu kemana ya? Pupuk ke Kalau pupuk tuh beda lagi, Pak. dinas Dia pertanian bukan ya. bukan di pangan, Pak. Iya. Oh, bukan pangan ya. Pertanian. Iya, lebih ke olahan pertanian, Pak. Betul. Izin ke dinas terkait ya, dinas. Benar. Cuman masih dalam naungan di Dinas Pertanian, Pak. Oke, jadi sebenarnya kita melakukan sertifikasi yang mana dinas itu bisa memvalidasi bahwa produk kita aman gitu ya. Benar betul, Pak. Oke. Terima kasih Danang dan Ali, semoga lancar Iya. terus ya. Output-output yang masih kurang boleh ditambahkan ya. Nanti Iya, akan saya Pak. cek lagi karena ini waktunya terbatas, kita Oke, cukupkan Pak. sampai di sini ya. Silakan ditutup. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk terkait logbook kan kemarin kan saya tanya ke Bapak tuh sampai akhir minggu ini. Kan saya sama Danang kelar magang sampai akhir Januari. Itu Nah, kira-kira update laginya setelah kelar magang apa langsung update saja, Pak? langsung update saja, langsung update saja. Nanti saya nggak tahu batas input nilai sampai kapan. Jadi Oh, nanti baik, saya Pak. ketika input nilai akan ngecek logbook terakhir. Jadi Baik, langsung Pak. diupdate aja secara apa namanya Mungkin per berkala. minggu kali ya, Pak? Ya, secara berkala per minggu nanti kan ini kita percepat karena ada libur akhir tahun gitu ya. Nanti Iya, untuk baik, yang Pak. lain masih masih berlangsung. Jadi diupdate berkala aja untuk logbooknya. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap. Siap. Oke. Siap, Pak. Terima kasih Danang dan Mustain ya. Mohon maaf Iya, terima kasih, Pak. terbatas. Kita diskusi lagi di kesempatan yang lain nanti. Baik, terima kasih, Oke, Pak. Ibu. terima Terima kasih, kasih Pak, Bu. ya Danang dan Ali. Semuanya ke ruang ujian ya. Kita akan laksanakan presentasi. Nanti yang sudah siap duluan silakan raise hand ya. Mau Muhammad Usep dan Hanif duluan jika sudah standby keduanya atau Tiga Sri Kandi. Silakan ya. Baik, Oke, Pak. Ya. ke, eh, ke breakout room semua ya. Sama aja sebenarnya mau di breakout apa enggak ya. Oke, silakan dimulai. Siapa yang ada duluan? Izin, Pak. Bosan, Pak. Di Bu Mel mana ya? Bentar ya. Silakan share screen dulu sambil nunggu Bu Mel. Hanif mana? Hanifnya mana?
Hanif sudah ada nggak sama Usep? Ya, silakan dimulai saja ya. Sambil ini saya rekam juga nanti kalau Bu Mel belum join sambil saya kasih rekamannya. Karena ini udah sangat sore ya, silakan. Silakan dimulai, saya sambil nunggu Bu Mel silakan mulai aja. Ini saya rekam soalnya. Baik Pak, izin memulai presentasi ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, yang terhormat Bapak Maruf Effendi, STMSC, selaku dosen pendamping kegiatan PMLK pada bulan kali ini. Dan yang terhormat juga Ibu Melia Handayani, SPDMBA, selaku dosen biologi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil magang di Dinas Kelautan dan Perikanan uh, di bidang pengawasan dan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk topik materi hari ini, ya ini ada latar belakang tinjauan umum, terus ada profil perusahaan atau di dinas, hasil dan pembahasan secara kesimpulan. Untuk pendahuluannya, untuk pendahuluan, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten memiliki peran stabil dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. Di BKP ini sendiri memiliki 4 bidang kerja, yakni di bidang perikanan tangkap, lalu ada bidang pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu yang ketiga ada bidang peningkatan daya saing serta bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk bidang perikanan tangkap ini memiliki 3 seksi. Yang pertama seksi kapal, perikanan dan alat-alat tangkap, serta seksi kepelabuhanan dan seksi pengelolaan sumber daya ikan. Secara tugas, bidang perikanan tangkap ini yakni memastikan kebijakan dan program terkait sektor perikanan. Lalu selanjutnya ya di bidang peningkatan daya saing, di sini juga sama ada 3 seksi. Yang pertama ada seksi investasi dan promosi, ada seksi bina mutu dan diversifikasi, serta yang ketiga seksi usaha dan kelembagaan perikanan budidaya. Untuk tugasnya sendiri di bidang peningkatan dan daya saing ini, yakni menyusun kebijakan, melakukan pembinaan serta pengawasan koordinasi dan evaluasi program serta kegiatan yang berfokus pada peningkatan daya saing produk dan sektor kelautan serta perikanan. Lalu yang ketiga ada bidang pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Di sini juga ada 3 seksi, yang di seksi pengelolaan ruang, laut, dan konservasi. Ada seksi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta seksi uh, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Untuk tugasnya sendiri, promosi produk perikanan, pengembangan standar mutu, disertifikasi produk, serta pembinaan kelembagaan usaha perikanan, serta pemantauan dan pengembangan kerjasama usaha di sektor perikanan. Lalu yang terakhir, bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ya, ini ada 3 seksi. Yang pertama itu ada seksi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. Lalu yang kedua ada seksi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan seksi penanganan pelanggaran. Dan untuk tugasnya sendiri di sini ada menyusun kebijakan, melaksanakan pengawasan, serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk pengawasan kegiatan penangkapan ikan, terus ada pembudidayaan ikan, serta pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk tujuan magang sendiri sini pertama pasti memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman, lalu mengetahui dan memahami implementasi sistem pengawasan berbasis regulasi yang diterapkan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Lalu yang ketiga, mengembangkan keterampilan analisis terhadap tantangan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Mungkin manfaat magang di sini ada 3. Yang pertama, menambah wawasan, terus meningkatkan keterampilan, juga bagi program studi logistik kelautan mungkin mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mengoptimalkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kurikulum serta kebutuhan dunia kerja dan meningkatkan kebutuhan kerja sama yang baik antara program studi dan instansi tempat mahasiswa melakukan magang. Bagi instansi atau DKP Provinsi Baik, Banten, langsung ke kegiatan magang saja. baik Pak. Untuk kegiatan magang sendiri,
di sini yang pertama ada orientasi atau pengenalan Dinas Kelautan Perikanan. Kegiatan pertama pasti pengenalan gitu ya, yang dilakukan oleh saya pribadi dan rekan saya Hanif Satria bersama mentor. Di sini kami membahas tentang apa itu Dinas Kelautan dan sharing-sharing juga mengenai logistik kelautan seperti itu, Pak. Membahas juga tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Lalu di sini yang kedua ada kegiatan poliran, Pak. Poliran sendiri, polisi, poliran sendiri di sini polisi peduli pengangguran, yang mana poliran ini juga dipayungi oleh Irjen Pol Sayudi Aryo Seto, SHSIK MSI selaku Kapolda Banten. Dan kegiatan poliran ini sendiri eh, tujuan utamanya yakni untuk mengurangi indeks pengangguran yang ada di Kota Banten khususnya. Mengingat di Banten sendiri indeks penganggurannya sangat tinggi seperti itu, Pak. Dan di sini Dinas Kelautan Perikanan digandeng untuk eh, terjun langsung di dunia kelautan dan perikanan seperti itu, Pak. Terus yang ketiga juga di sini kami mengikuti seminar-seminar yang ada di foto ini, yakni seminar pendidikan yang mana kegiatan ini berlokasi di Barum PUPR, Pak, dan membahas tentang isu-isu terkini tentang eh, kelautan seperti itu. Salah satunya isu tentang eh, pemagaran laut dan isu tentang pencurian pasir pada saat itu yang terjadi di Batam yang dilakukan oleh eh, salah satu kapal asal Singapura. Ya, boleh dipercepat Baik, Pak. kegiatan-kegiatan magang yang lain. Yang selanjutnya rapat bersama nelayan. Di sini untuk rapat sendiri kami membahas tentang eh, alat tangkap nelayan seperti itu. Diskusi juga di sini melibatkan beberapa pihak termasuk dinas terkait yang di BKP, ada perwakilan nelayan juga eh, ada para pengusaha seperti itu, Pak. Di sini membahas tentang alat tangkap berupa jodang tanam dan bang bangkrak pada saat itu. Lalu yang terakhir kunjungan ke Binuangen. Di sini kami melakukan observasi sekaligus pemasangan bibit terumbu karang dengan media rak dan metode transplantasi, Pak. Mungkin selanjutnya yang terakhir untuk tantangan yang didapatkan selama magang, itu yang pertama tantangan beradaptasi pastinya karena kami magang di lingkungan yang baru dan di dinas seperti itu. Terus yang kedua tantangan berkomunikasi dengan stakeholder yang berbeda. Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kami mengingat di dinas kelautan juga salah satunya untuk stakeholdernya kadang eh, berada di luar seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk kami gitu. Mungkin terakhir kesimpulan, selama magang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, penulis memperoleh wawasan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta kebijakan pengawasan yang penting untuk keberlanjutan ekosistem. Penulis terlibat dalam berbagai kegiatan mengajarkan tentang sektor kelautan dan perikanan. Pengalaman magang ini memperkuat pentingnya keterampilan teknis, komunikasi, kolaborasi, dan etika kerja yang baik, serta kesiapan untuk menghadapi dunia kerja, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Mungkin itu saja, Pak, untuk presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Usep. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Hanif. Itu. Silakan dilanjutkan Hanif. Itu, Pak.
Baik, sebelumnya apakah sudah kelihatan Pak untuk share screen? Sudah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memaparkan terkait apa saja yang sudah saya lakukan dalam program pemagangan ini pada semester 7 di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten. Baik, untuk data diri ini saya sendiri Hanif Satria Pramono dengan NIM 210 2679. Baik, langsung selanjutnya saya magang di instansi pemerintahan yaitu di Dinas Kelautan Perikanan. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten dibentuk untuk memenuhi tuntutan ekonomi politik dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam laut dan perikanan di Banten. Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten tahun 2001 tanggal 18 Juni 2001 yang merupakan pemekaran dari Dinas Pertanian dan Kelautan dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 29 Mei 2002 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Berdasarkan kedua keputusan tersebut, maka Subdin Perikanan dan Subdin Kelautan yang semula berada di Dinas Pertanian dan Kelautan berubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Lalu ada visi dan misi. Visinya yaitu Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Lalu ada misinya mewujudkan masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia, berbudaya sehat dan cerdas. Lalu ada mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan keadilan. Lalu mewujudkan pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari. Dan terakhir, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Berwibawa. Boleh lanjut ke kegiatannya langsung ya. Siap, Pak. Baik, untuk selama magang di DKP, uh, ini rentetan untuk kegiatan yang selama saya ikuti selama magang. Ada pengenalan, pematerian, diskusi, rapat mingguan bidang pengawasan, mengikuti kegiatan atau agenda bidang pengawasan. Lalu yang terakhir ada penugasan di KCD Kantor Cabang Daerah Selatan Binuangan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari dokumentasi tersebut. Foto sebelah kiri di atas ini ada pematerian, Pak. Jadi sebelum kita memulai bekerja, kita diberi materi, Pak, tentang pengawasan dan apa itu tugas pokok dari Dinas Kelautan Perikanan, khususnya untuk bidang pengawasan, kita memahami regulasi, membaca peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan yang masih berlaku atau tidak. Lalu yang slide kedua, yang foto kedua ada, ini kita mengikuti rapat mingguan, Pak. Rapat mingguan bidang pengawasan biasanya diadakan di hari Kamis pagi, Pak. Lalu di gambar ketiga, di sini kita mengikuti seminar pergerakan, Pak. Seminar pergerakan ini adalah seminar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Informasi Kelautan, UPI, berkolaborasi dengan Rembuk Pemuda. Lebih tepatnya ini seminar kemaritiman, Pak. Lalu yang foto keempat, ini ada undangan dari Kapolda Banten. Tujuan dari Kapolda Banten ini adalah ingin membangun rumah pemberdayaan masyarakat, Pak. Lebih tepatnya ada divisi namanya tadi sudah disebutkan oleh USEP, namanya Poliran, Polisi Peduli Pengangguran. Jadi tujuan dari pembangunan ini adalah membuat pemberdayaan masyarakat di khususnya di daerah Karangantu. Kapolda Banten ini ingin mengajak kolaborasi dengan dinas-dinas terkait di pemerintahan Provinsi Banten, yaitu Dinas Kelautan, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan, Pak. Lalu di sebelah kiri ini ada foto audiensi dari KNTI. KNTI ini adalah Kesatuan Seluruh Nelayan Tradisional Indonesia, di mana di audiensi ini KNTI membawa isu terkait perselisihan atau uh, konflik yang ada di Laut Selatan Banten yaitu Binuangan dan sekitarnya. Di sana terjadi uh, kurang lebihnya permasalahan alat tangkap, Pak. Jadi KNTI ini ingin pihak dari Dinas Kelautan Perikanan ini menangani terkait isu tersebut, Pak, dengan membuat regulasi atau peraturan, Pak, untuk bisa dipatuhi oleh nelayan-nelayan yang ada di sana. Lalu foto kedua ini adalah kunjungan ke garasi kapal DKP di Karangantu. Lalu foto yang ketiga ini adalah pembuatan media, Pak, media terumbu karang yang sempat ditanyakan kemarin. Ini nama media terumbu, terumbu karangnya adalah rak, Pak. Jadi ini raknya ini dilapisi oleh cangkang kerang, Pak, cangkang kerang yang ditumbuk. Lalu ini ada foto saya untuk pengambilan bibit selama di Binuangan. Yang kedua ini kita lagi monitoring pengepul lobster, Pak. Dan terakhir ini saya sedang proses penanaman bibit di rak, Pak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan atau
Oke, baik. Pertanyaannya sama untuk Usep dan Hanif. Apa rencana penelitian yang bisa diangkat dari tempat magang sekarang? Atau apa isu permasalahan yang bisa diangkat kalau tadi sudah ada proposal misalnya tidak ingin mengangkat hal di sana, tapi apa isu yang kira-kira berpotensi untuk diselesaikan bisa jadi rekomendasi untuk peneliti lain misalnya? Oh, baik. Saya izin menjawab untuk saya sendiri ya, Pak. Baik, kalau untuk saya sendiri, karena kami sudah terjun langsung ke lapangan dan sempat juga kita banyak mengalami selama pemagangan isu-isu yang terdengar di khususnya perairan Banten ini, mungkin kita lebih ke ini Pak, gimana memperdayakan hasil olahan laut dari perairan Banten ini Pak, di mana sebelumnya saya juga pernah menanyakan hal tersebut kepada Bapak pas lagi monitoring DPL. Jadi banyak dari nelayan ini mengeluhkan penghasilan mereka, Pak. Sedangkan secara kita lihat langsung gitu di lapangan, sebenarnya kekayaan alam laut ini sangat melimpah dan harga jualnya juga lumayan, Pak. Tapi lagi-lagi mereka itu kurang memanfaatkan uh, pengolahan dari hasil penangkapan mereka, Pak. Jadi mereka lebih cenderung menjual atau mendistribusikan hasil tangkapan mereka tuh ke stakeholder-stakeholder itu aja gitu, tanpa ingin uh, mengembangkan lebih Pak. Contohnya kayak lobster ini Pak, lobster ini boleh dibilang salah satu komoditi yang termahal menurut saya karena untuk high seasonnya atau lagi mahal-mahalnya lobster ini bisa dihargai 100.000 per 100 gram Pak. Tapi para tengkulak atau para nelayan ini dia tidak ada keinginan untuk mencoba ekspor lobster food. Mereka hanya ingin menjual lobster itu ke perusahaan-perusahaan dan ke restoran saja Pak. Oke, ada berapa pelabuhan perikanan yang ada di Provinsi Banten, Hanif? Kalau untuk pelabuhan perikanan ada di Bimangan, PPI, terus Karangantu, di Labuan, di Ciutuwis, di Kronjo, eh, mungkin yang baru saya tahu 5 Pak. Ya, beda-beda kelasnya ya. Ya Pak, benar Pak. Selanjutnya boleh Usep bergantian pertanyaan yang sama. Pelabuhan perikanan ada berapa, Usep, di Banten yang bisa disebutkan? Itu Pak, tadi ada PPI, ada Karanghantu, ada di Mangga, terus eh, ada sih Pak, saya hafal tidak. Oke, kalau isu yang bisa diangkat dari persoalan yang ada di Provinsi Banten terkait dengan pengelolaan perikanan apa? Sebenarnya Pak, untuk lobster sendiri itu salah satu isu memang sempat kita bahas berdua Pak, karena yang kebinangan itu sendiri itu salah satunya atas keinginan kita berdua Pak. Waktu itu sempat kita bahas sebelum kita ke Binangan terkait lobster, eh, dan setelah kita observasi ke sana ternyata memang eh, nelayan tidak memanfaatkan gitu Pak secara keseluruhan gitu. Yang tadi sempat dibahas juga terkait lobster itu sendiri tidak di apa namanya tidak diekspor seperti itu. Mungkin ke depannya saya juga sudah mungkin memberikan apa ya ibaratnya nasihat atau apa gitu ke Dinas Kelautan Perikanan untuk bisa membuat salah satu program atau penyuluhan terkait ekspor lobster itu sendiri Pak. Namun memang di satu sisi untuk perawatannya sendiri lobster memang lumayan besar juga Pak untuk perawatannya seperti ganti air dan lain sebagainya. Untuk ganti air sendiri itu dilakukan kurang lebih 2 sampai 3 hari Pak sekali dan biayanya cukup mahal juga sekitar 300.000. Dan untuk lobsternya sendiri itu hanya bertahan itu 2 sampai 3 hari juga Pak. Setelah itu lobsternya akan mati dan ketika mati nelayan atau yang maupun di situ mendistribusikan lobster tersebut ke apa restoran seperti itu dengan harga eh, 2 kali lipat lebih murah Pak dari biasanya. Oke, kalau klasterisasi pelabuhan perikanan ada 4, sebutkan dari yang tertinggi. Klasterisasi pelabuhan perikanan.
Apa Pak? Kurang jelas, mohon maaf. Klasterisasi pelabuhan perikanan dari yang tertinggi sebutkan. Klasterisasi pelabuhan perikanan ada 4 kelas. Silakan disebutkan dari yang tertinggi. Mungkin Karanghantu Pak. Karanghantu, terus Bukan klasterisasinya. Ada PPS. Kemudian apa lagi? oh itu saya kurang paham Pak, kurang tahu Pak. Oke. Tadi sebutkan ada ekspor ya. Apa saja Incoterm yang diperlukan untuk ekspor? Mohon maaf Pak. Apa saja Incoterm yang diperlukan untuk ekspor? Duduk di situ loh. Tinggal kan deh. Kan sudah ada mata kuliah ekspor impor ya. Dokumen apa saja yang diperlukan. Jadi kalau Anda menyarankan atau Anda mengistilahkan nasihat tadi ya, jangan nasihat aja, harus konstruktif nasihatnya. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk ekspor lobster misalnya. Itu yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau hanya ini ekspor lebih bagus untuk meningkatkan nilai ekonominya. Tidak seperti itu kalau mahasiswa, tapi harus tahu dokumen apa saja sehingga nanti rekomendasi Anda itu konstruktif ya. Mohon dibaca lagi ya, karena klasterisasi Baik Pak. pelabuhan perikanan nggak tahu ini magangnya di DKP gitu ya. Baik Pak. Incoterm nggak tahu juga apa itu Incoterm, kepanjangan Incoterm apa? Baik, izin menjawab Pak. Seingat saya Incoterms itu sebuah metode pembayarannya Pak. Jadi kayak perjanjian antara si pembeli dan penjual ya Pak. Mereka ingin menggunakan pembayaran atau metode seperti apa yang entah itu barangnya sampai cuma di pelabuhan atau barang itu sampai di gudang atau barang itu hanya sampai di uh, tempat kepabeanan saja Pak. Oke, ya itu ya harus tahu ya. Jadi bagaimana nanti dokumen yang dibutuhkan kan juga eh, berbeda-beda ya. Klausulnya beda-beda terkait dengan produknya, negara tujuannya ya. Incoterm kepanjangannya adalah International Commercial Term ya. Kalau ekspor kan internasional gitu ya. Maaf, ya. Oke, mohon dipelajari lagi ya, sehingga teman-teman kalau nanti menyarankan, ayo ekspor lobster pada nelayan, bisa menyampaikan dokumen apa saja yang dibutuhkan, gimana cara cari buyernya. Jadi tidak menyampaikan saran yang tidak konstruktif gitu ya, apalagi ini mahasiswa. Izin sebelumnya Pak, jadi untuk ekspor lobster ini sebenarnya ada dua Pak. Jadi ada lab konsumsi dan lobster baby lobster. Dan untuk baby lobster ini ada kebijakan terbaru Pak dari pemerintah, yaitu para pelangkap baby lobster ini bisa mendaftarkan hasil tangkapannya di website dari KKP Pak. Jadi di Oh, website itu nanti uh, para nelayan ini bisa disalurkan Pak untuk ke bayar-bayarnya. Jadi yang menentukan bayarnya adalah pemerintah Pak. Setahu saya seperti itu Pak. Kalau untuk baby lobster. Tapi kalau untuk lobster ini mungkin dalam jumlah transaksi yang besar Pak. Makanya barang nelayan ini sebenarnya produksi lumayan besar Pak. Boleh dibilang dia itu sampai bisa 2 kuintal Pak untuk menyuplai perusahaan. Tapi mereka tidak ada keinginan untuk mengekspor lobster tersebut. Tapi kalau untuk program BBL ini yang saya bilang baby lobster ini sudah ada Pak program dari pemerintah. Itu boleh dicari di mana pemerintah ini ingin mendata para penangkap baby lobster ini untuk mendata hasil tangkapan mereka dan nanti pemerintah yang mencari bayarnya Pak untuk diekspor. oke, bagus. Berarti kalau udah tahu ketentuannya, bagaimana hubungan antara si tadi ya, para nelayan dengan pemerintah gitu ya. Nah, gitu kalau sudah konstruktif kan membantu para nelayan tidak nyuruh ekspor tapi malah menambah job desk mereka nggak tahu harus diapakan gitu ya. Nah, itu peran mahasiswa di situ membantu menjembatani. Eksportir itu lagi-lagi banyak orang yang nggak ada modal kok karena dia hanya menghubungkan buyer dengan supplier gitu ya. Nah, fungsi kalian salah satunya itu kalau tadi sarannya ekspor gitu ya. Nah, kalau pelabuhan perikanan ada PPS, ada PPN, ada P3 PPI dan Pak. PPI gitu ya. Ada klasterisasinya, itu semuanya ada ya. Nah, kalau di bagian pengawasan harusnya tahu ya yang diawasi itu apa saja gitu ya klasterisasinya sehingga nanti tidak salah treatment kepada masing-masing daerah yang atau pelabuhan yang diaudit atau diawasi gitu ya. Oke, harapan saya seperti itu ya, teman-teman lebih rajin lagi ya eh, untuk mendalami apalagi mahasiswa ya, tidak hanya berkutat di retorika ya, tetapi juga bagaimana meaningful learning yang bisa teman-teman wujudkan di setiap perkuliahan maupun setiap kegiatan magang ya. Dari saya cukup, mungkin nanti saya akan berikan recordingnya ke Bu Mel karena Bu Mel
Nampaknya ada sesuatu dan lain hal sehingga belum bisa bergabung di kesempatan ini. Terima kasih Hanif dan Usaip. Ada pertanyaan lagi? Baik, untuk proposal ini sebenarnya kita mengangkat isu yang ada di tempat magang kita sekarang atau dibebaskan? Tempat magang, tempat magang. Jadi Soalnya memang sebelum proposal ini untuk men-trigger bagaimana nanti bisa membuat skripsi ya langsung setelah magang gitu supaya lebih cepat selesainya gitu. Adapun yang udah jalan berarti ya sudah berarti coba dibuatkan saja miniatur proposal yang nanti kira-kira bisa menjadi acuan riset bagi orang lain gitu ya dari permasalahan yang ada. Walaupun Anda tidak akan angkat itu karena mungkin Anda sudah OTW skripsi gitu ya. Bagi yang belum, khususnya Hanif, menarik tadi ya bagaimana prosedur ekspor BBL ya, baby lobster dan sebagainya sehingga nanti apa namanya bisa menjadi sebuah model ya untuk ekspor baby lobster yang bisa memberikan fisherman share. Fisherman share adalah keuntungan yang didapatkan oleh nelayan ya. Sehingga nanti tidak menguntungkan eksportir, tapi kita berharap adalah kesejahteraan nelayannya gitu ya. Oke, dengan proporsi margin pemasaran yang efisien gitu ya. Jadi eksportir ada porsinya yang dapat tidak terlalu tinggi. Nelayan yang kita harapkan juga meningkat kesejahteraannya gitu ya. Menarik BBL itu saran saya bisa diangkat jadi topik skripsi kalau belum mulai gitu ya. baik Pak, terima Oke. kasih Pak atas jawabannya Pak. Terima kasih Hanif. Ada lagi Ustaz? Ada lagi? Cukup Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih. Silakan ditutup Ustaz dan Hanif. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tim KP3B ya. Tim KP3B boleh meninggalkan ruangan. Selanjutnya adalah tim Pertamina, PHE OSES. Dan sekarang di mana sekarang guys? Di Tomo and Sons. Iya Pak, ada teman. Oke, boleh dimulai ya pemaparannya masing-masing 5 menit aja ya. Ada 3 orang jadi masing-masing 5 menit saja. Nanti kita lanjutkan ke tanya jawab. Silakan dimulai. Oh, maaf Bapak, sebelumnya Silakan dilanjutkan. Silakan guys, boleh mulai share screen dan langsung presentasi. Silakan boleh lanjut guys, langsung presentasi silakan. oh, baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya, baik, silakan.
Baik, Bapak. Maaf sebelumnya kami akan mempresentasikannya di Pertamina ya, Pak. Karena Baik, sebelum silakan. Hmm, Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Maruf atas kesempatannya di sore hari. Kami boleh mempresentasikan laporan hasil magang kami di Pertamina Hulu Energi OSES. Baik, yang pertama itu pendahuluan program magang. PMLK itu adalah salah satu metode pembelajaran di program studi logistik lautan yang direplikasi dari salah satu program Merdeka Belajar atau Baik, MBKM. langsung ke kegiatannya, Lamanda. Karena kalau ini maksudnya Oke, kita internal ya. Bapak. Silakan. Ya. Cynthia, Pak. Eh, Oh, ini Cynthia. Baik, lanjut ke profil perusahaan. PLS Sumatera merupakan, kenapa Bapak? Saya kira Lamanda tadi. Silakan. Iya, Cynthia Bapak. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas, khususnya eksplorasi dan produksi yang berdiri sejak 8 September 2018. Visi perusahaan ini merupakan menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi. Misinya yaitu menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberi nilai tambah untuk masyarakat. Lalu selanjutnya itu adalah fasilitas fasilitas yang ada di fasilitas operasi yang ada di PHOSES, yang itu ada pelabuhan kerja cepat, warehouse, drilling rig, sama production platform. Lalu yang selanjutnya itu uh, yang telah kami kerjakan yaitu pertama-tama kita pengenalan anjungan kapal, di mana pengenalan anjungan kapal itu kita mengenal yaitu radar, AIS, GPS, dan echo sounder, lalu electronic card display and information, speed log, clipper wine, dan clinometer. Lalu kita juga belajar jenis-jenis kapal, di mana di sana ada kapal AHT, SP, dan crewboat. Di mana di SP itu merupakan kapal supply vessel yang dilengkapi dengan peralatan penyelaman yang lebih lengkap. Dan kalau AHT itu kapal khusus yang dirancang untuk memasok kebutuhan rig dan platform lepas pantai. Kapal utility dirancang dengan deck space yang cukup luas dengan tujuan agar dapat membuat barang. Atau kapal ini dilengkapi dengan towing hook atau towing winch agar bisa menarik alat apung lainnya seperti tongkang, buoy, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada kapal ATS. Itu kapal multifungsi untuk melakukan pekerjaan anchor handling, towing, dan supply kargo untuk aktivitas pengobaran lepas pantai. Selain itu, kapal jenis ATS sering digunakan untuk running cargo, support transfer fuel oil, dan transfer fresh water. Lalu ada kapal supply vessel, itu kapal yang berfungsi untuk mengangkut berbagai peralatan, perlengkapan, dan bahan-bahan penting yang dibutuhkan oleh rig pengeboran atau platform produksi di lepas pantai. Lalu yang terakhir itu adalah ada kapal crewboat. Ini merupakan jenis kapal yang dirancang untuk mengangkut kru dan personel ke atau dari rig pengeboran, platform, atau kapal lain di perairan lepas pantai. Kapal ini bisa digunakan juga untuk membawa peralatan ringan atau logistik dalam jumlah kecil yang dibutuhkan di lokasi operasi lepas pantai. Nah, setelah mempelajari jenis-jenis kapal, kami juga mempelajari supply chain management, di mana supply chain management itu serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Nah, di sini ada kegiatan warehouse-nya juga, yaitu kegiatan warehouse yang ada di Kalijapat itu merupakan tempat sebagai transit material atau gerbang utama untuk menuju pabelokan, NBU, CBU, dan SBU. Kegiatan recycling material semua hanya ada di Kalijapat. Lalu di sini ada alur SCM, yaitu pengadaan barang, penerima barang, penghapusan barang. Nah,
sebelumnya kemarin kita juga belajar material transfer agreement, yaitu di mana kita belajar eh, kontrak tertulis serta persetujuan yang mengatur transfer material, informasi muatan atau data antara dua pihak, dilengkapi dengan perjanjian alih material dengan persetujuan dari SKK Migas. Nah, di sini juga ada proses penerimaan material barang, yaitu pertama, vendor mengajukan permohonan IPDN, yaitu pre-delivery notes, lalu pengecekan dokumen di warehouse, lalu penjadwalan pengiriman material. Sebelumnya pengecekan dokumen terdahulu dulu, lalu penjadwalan pengiriman material, lalu inspeksi quality control, lalu habis itu transfer warehouse, lalu material transfer dokumen, baru barang dimuat. Lalu selanjutnya kami juga melakukan bending dan wrapping pada barang yang akan dikirim. Bending itu proses penambahan ikatan atau pengikat pada barang yang diletakkan di atas palet agar barang tetap stabil selama penyimpanan dan pengiriman. Bending ini dapat mencegah barang agar tidak tergelincir, bergeser, atau terjatuh yang menyebabkan kerusakan pada barang. Lalu wrapping itu proses membungkus muatan pada palet menggunakan plastik wrap untuk menjaga barang tetap aman dari air selama penyimpanan dan pengiriman. Nah, setelah itu kita kan sebelumnya kita mendapatkan tugas ya Pak eh, dari Pertamina sendiri. Nah, tugas yang diberikan itu kepada saya itu bagaimana mengurangi friksi di hulk kapal. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan friksi itu adalah hambatan atau gaya gesek yang terjadi antara permukaan lambung kapal dengan air laut ketika kapal bergerak. Penyebab hambatan ini terjadi karena adanya marine growth yang menempel di bagian hulk kapal. Nah, marine growth sendiri itu mengeloni di permukaan bangunan atau struktur di dalam laut yang dapat menyebabkan terjadinya korosi yang bila tidak diatasi berlarut-larut akan mengakibatkan penurunan kecepatan. Itu ada akibat dari friksi sendiri, itu akibat dari friksi itu akan mengurangi kecepatan kapal, mengurangi anti-fouling pada lambung kapal, dan menyebabkan plat-plat menjadi lebih tipis. Kemudian ketika beban mesin bertambah, lalu di sini ada intinya cara mengurangi friksi di hulk kapal. Itu yang pertama itu melakukan perawatan rutin terhadap kapal. Lalu yang kedua menggunakan cat primer dan cat anti-fouling. Lalu yang ketiga itu pemakaian zinc anode di bagian hulk kapal. Nah, untuk perawatan sendiri itu perlu kapal dirawat yaitu dengan cara scrapping yang dilakukan 6 bulan sekali, dan dalam 1 tahun sekali itu kapal perlu dinaikkan ke dok untuk menjalani pencucian di bawah di kapal untuk menghilangkan marine growth itu sendiri. Penggunaan cat primer dan cat anti-fouling, yaitu cat primer dan cat anti-fouling itu memiliki peran penting dalam sistem pelapisan pada kapal, terutama untuk melindungi lambung kapal dari korosi, marine growth, dan kerusakan akibat lingkungan lainnya yang keras. Nah, ini tahapan pengecatan yang dilakukan di lambung kapal, yaitu yang pertama itu cat dasar atau primer coat, yang kedua itu cat sealer atau intermediate coat, yang ketiga itu terakhir itu finish coat atau cat anti-fouling, di mana itu cat yang digunakan pada lambung kapal untuk mencegah pertumbuhan. Lalu yang terakhir itu pemakaian zinc anode. Zinc anode itu merupakan komponen logam yang terdiri dari seng yang digunakan untuk mencegah korosi pada bagian-bagian kapal yang terendam. Zinc anode ini dipasang pada lambung kapal. Zinc anode itu mempunyai fungsi
salah satu bagian dari sistem perlindungan pada kapal. Jadi dia memiliki fungsi yang sangat besar bagi lambung kapal sendiri. Eh, itu saja Pak yang bisa saya presentasikan. Selebihnya selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Cynthia. Boleh dilanjutkan ke Lamanda atau Zarfani, silakan. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Langsung ke kegiatannya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lamanda Putri akan mempresentasikan PMLK Report Pertamina Hulu Energy Offshore Southeast Sumatera. Berikut ada profil perusahaan, di next aja. Kemudian visi misi. Setelah itu ada sejarah PHYOSES. Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi atau migas lepas pantai, ada yang disebut wilayah kerja, pembagian wilayah kerja atau yang terletak di Jakarta, di utara Jakarta. Pengelolaan wilayah kerja ini dimulai sejak 1968 yang dikelola oleh Independent Indonesia Petroleum Company. Kemudian pengelolaan tersebut berpindah tangan ke beberapa perusahaan. Pada tahun 1974 pengelolaan beralih ke Natomas. Kemudian pada tahun 1987 diambil oleh Maxus Southeast Sumatera. Kemudian di tahun 1995 diakuisisi oleh perusahaan Spanyol yaitu Repsol YPF yang membentuk YPS Maxus SES di tahun 1997 bersama Maxus Southeast Sumatera. Selang beberapa tahun, Sinokses Ltd mengambil alih Blok SES di tahun 2002, kemudian baru di tahun 2018 PT Pertamina Hulu Energy PHE mengambil alih Blok SES dengan 100% hak partisipasi melalui anak usahanya yaitu PHSS. Dan di sini ada bisnis unit. Di sini ada kegiatan pertama yang saya lakukan. Yang pertama ada penentuan topik, yang mana di sini mahasiswa diberikan topik yang akan menjadi output magang di PHY OSES, baik berupa presentasi akhir atau makalah. Kemudian topik tersebut akan dikembangkan menjadi judul untuk makalah. Topik yang saya dapat di sini adalah Marine Growth Prevention System, yang saya kembangkan menjadi penerapan Marine Growth Prevention System pada kapal tersebut untuk mengurangi laju korosi dan pertumbuhan organisme. Pengembangan topik ini didasari atas permasalahan yang ada di lapangan pada kapal tersebut dan marine growth yang ada pada kapal tersebut. Kemudian di sini ada kegiatan rutin. Pertama ada safety induction. Sebelum melakukan kegiatan di area Kalijapat, peserta magang wajib dibekali safety induction untuk mengetahui bahaya apa yang ada di area Kalijapat dan APD apa yang harus digunakan. Kemudian setiap harinya kami diwajibkan untuk melakukan daily check up di klinik Kalijapat. Kemudian di sini ada pengamatan lapangan, observasi kapal. Yang pertama itu kita mengobservasi Cubut Desling 88. Observasi kapal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tugas utama yang sudah ditentukan. Jadi mahasiswa diarahkan untuk observasi ke Pelabuhan Kalijapat, yang mana pertama mahasiswa akan dikenalkan dengan jenis-jenis kapal, anjungan dan navigasi, kemudian mesin di engine room dan lain-lain. Namun tidak selalu anjungan navigasi dan mesin engine, tapi juga kadang ada tambahan seperti FCT, terus kemudian Doko Jaga Hari 1 ini inspeksi kapal, mengikuti CAP-nya. Kemudian setelah itu baru mahasiswa difokuskan untuk mempelajari bagian-bagian kapal yang berkaitan dengan tugas utama seperti pada lambung kapal, tepatnya pada switches dan strainer, pipeline, dan cooling system engine.
saat di Krubut Base 588 dilakukan FCT full consumption test. FCT ini merupakan proses pengujian untuk mengukur konsumsi bahan bakar dari sebuah kapal selama operasinya. Tujuannya adalah untuk mengetahui efisiensi penggunaan bahan bakar berdasarkan kecepatan, beban, dan kondisi operasionalnya. Pada pengujian FCT dari pertama menunjukkan bahwa Krubut Base 588 hanya mampu mencapai kecepatan 17 knot, sementara kecepatan maksimumnya itu seharusnya 35 sampai 40 knot. Ini berarti menandakan bahwa ada masalah dalam performa kapal Krubut Base 588. Kemudian untuk AHTS Kittiwake di sini ada kegiatan inspeksi didapati AHTS Kittiwake ini memiliki kapasitas muatan 30 ton serta 20 orang kru kapal. Kemudian kapal AHTS Kittiwake ini memiliki 2 main engine dan 2 auxiliary engine dengan pipa konsisten masing-masing 2 pada setiap ME dan AE-nya. Sistem ini berfungsi untuk menjaga seluruh mesin agar tetap dalam kondisi optimal, terutama saat beban operasional sedang tinggi. Ini ada. Kemudian kita juga ada kegiatan mengidentifikasi jenis kapal. Di PHEOS Japat ini ada beberapa kapal seperti DSV atau Diving Supply Vessel. Diving Supply Vessel ini adalah kapal yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan penyelaman di lepas pantai. Kapal ini dilengkapi dengan peralatan penyelam khusus dengan ciri khas tadi peralatan khusus untuk penyelam, terus dilengkapi dengan ruang dek, biasanya digunakan di bawah laut atau fasilitas lepas pantai. Kemudian ada AHT atau Anchor Handling Tug. Kapal ini digunakan untuk menarik alat apung seperti tongkang, buoy, dan platform. Dan ada AHTS juga. Perbedaannya adalah kalau AHTS ini ada fitur supply, yaitu bisa mengangkut logistik ke lepas pantai, namun sama-sama bisa untuk menarik tongkang ataupun platform. Kemudian ada SV atau supply vessel. Supply vessel adalah kapal yang berfungsi untuk mengangkut perlengkapan dan bahan logistik untuk kebutuhan rig pengeboran atau platform produksi lepas pantai. Kapal ini memiliki peralatan khusus untuk handling seperti jangkar atau tagger wire. Kemudian untuk Krubut sendiri merupakan kapal yang dirancang untuk mengangkut kru atau personel rig pengeboran dan platform lepas pantai menuju kabelokan. Selain itu, kapal Krubut juga bisa membawa peralatan ringan atau logistik dalam jumlah kecil. Ciri khas dari kapal Krubut yaitu Krubut ini dirancang dengan kecepatan efisiensi transportasi yang lebih cepat dari kapal-kapal lain. Ini fotonya. Next, ada kegiatan visit SCM atau warehouse. Yang pertama ada pengenalan SCM dan warehouse, maksudnya diperkenalkan dengan konsep SCM di PHEOS dan alur kerja warehouse di Kalijapat. Kemudian kita melakukan recycling atau stock take, yang mana mahasiswa ini dilibatkan dalam proses kerja recycling untuk memeriksa barang yang datang dengan memeriksa kesesuaian fisik dengan data yang ada. Kemudian ada proses packing atau pengemasan barang. Mahasiswa dilibatkan dalam proses pengemasan barang untuk menjaga barang tetap aman saat disimpan, proses pengiriman dan saat pengiriman. Proses ini tuh mencakup wrapping dan bending. Kegiatan tambahan ini diberikan agar mahasiswa mendapatkan ilmu yang relevan dengan program studi atau mata kuliah yang dipelajari. Berikutnya izinkan saya menyampaikan terkait tugas utama saya di PHEOS, yaitu penerapan marine growth prevention system pada kapal Krubut untuk menghambat laju korasi dan pertumbuhan organisme. Marine growth sendiri adalah organisme yang tumbuh di bagian kapal yang terendam air laut seperti karang, keritit, ganggang laut, dan lain-lain yang dapat memicu korosi dan membentuk karat. Sementara prevention system adalah cara untuk mengurangi pertumbuhan organisme tersebut.
Berarti MGPS sendiri merupakan teknologi yang dirancang untuk melindungi sistem perpipaan kapal dari pertumbuhan organisme laut. Kemudian di sini ada jenis-jenis teknologi MGPS. Yang pertama ada impressive current, merupakan perlindungan katodik untuk anti korosi dengan arus listrik searah atau DC yang terpasang di bawah lambung kapal. Kemudian ada ultrasonik yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk menghambat penempelan organisme laut, dan ada elektrolitik yang didasarkan pada konsep elektrolit dan terdiri dari anoda tembaga dan aluminium atau reaksi anoda pada tembaga dan aluminium. Yang digunakan adalah MGPS jenis elektrolitik. Latar belakang penerapan MGPS. Marine growth yang sudah menyumbat pipa kapal dapat membuat diameter hisapan air ini menyempit, sehingga menyebabkan kinerja mesin kurang optimal dalam melakukan proses pendinginan dan bisa menyebabkan overheating. Ketika sudah overheating, mesin pendingin harus bekerja lebih keras untuk menstabilkan suhu menggunakan energi tambahan yang berasal dari fuel atau bahan bakar. Kemudian, pertumbuhan dari marine growth sendiri dapat memperburuk kondisi korosi pada pipa-pipa kapal yang menyebabkan pendeknya usia sistem pendingin tersebut. Kemudian di sini ada kapal crewboat. Dalam praktik perusahaan eksplorasi minyak bumi menggunakan kapal crewboat untuk mengantarkan pekerja ke area lepas pantai dan kembali memulangkan pekerja menuju pelabuhan. Kapal crewboat memiliki ukuran yang lebih kecil dan menggunakan material aluminium untuk menunjang kebutuhan manuver kapal. Ini ada perbandingan dari ship particular CB Basling dan ship Info Legenda Overcome. Ini kapalnya AHTS dan ini crewboat. Dapat dilihat dari length overall atau panjang kapal itu lebih besar yang AHTS daripada yang crewboat. Kemudian di sini ada type of vessel atau bahan yang digunakan. Di sini terbukti digunakan aluminium crewboat, menggunakan bahan aluminium. Kemudian di sini ada tantangan penerapan MGPS pada crewboat. Kapal crewboat yang dirancang dengan kemampuan manuver yang baik dan kecepatan yang cukup tinggi memiliki ukuran yang lebih kecil dan menggunakan material aluminium untuk menunjang kebutuhan manuver kapal crewboat. Sehingga tantangan yang dimiliki kapal crewboat di sini ada di dimensi kapal crewboat yang lebih kecil. Kemudian ada material kapal crewboat yang berpotensi bereaksi terhadap arus AC yang dihasilkan oleh MGPS. Kemudian di sini ada penerapan MGPS pada crewboat dikuatkan menurut Badan Kualifikasi Indonesia atau BKI untuk material aluminium perlindungan katodik korosi tidak diperlukan sebagai tindakan perlindungan korosi yang memungkinkan anodasi elektrolit pada permukaan aluminium telah terbukti lebih bermanfaat. Kemudian di sini ada cara kerja elektrolit MGPS. Yang pertama ada anoda, sepasang anoda berbahan tembaga dan aluminium dihubungkan dengan power supply dan diletakkan di strainer atau di switches. Kemudian ada pemasangan aliran arus listrik dialirkan melalui sebuah anoda yang terbuat dari tembaga dan aluminium yang terendam air laut. Kemudian ada pelepasan ion, yang mana ketika arus listrik mengalir, atom-atom tembaga dan aluminium pada anoda akan melepaskan elektron-elektron yang berubah menjadi Cu2+ dan Al atau aluminium. Yang mana ion-ion tersebut memiliki peran tersendiri untuk pertumbuhan marine growth dan laju korosi. Untuk aluminium sendiri berperan untuk menghambat pertumbuhan marine growth karena ion Al bersifat toksik bagi mikroorganisme laut. Kemudian untuk ion Cu2+ memiliki reaksi elektrolisis pada lempengan anoda tembaga dalam larutan elektrolit yang akan menghasilkan ion, kemudian melekat pada permukaan material sepanjang larutan elektrolit yang melindungi permukaan material dari serangan-serangan ion agresif seperti Cl- atau klorida dan Mg2+. Cl- dan Mg2+ ini merupakan kandungan dari air laut sendiri. Kemudian di sini ada penerapan MGPS. Yang pertama ada penempatan anoda. Anoda dipasang dalam switches atau strainer yang menjadi jalur utama masuknya air laut ke sistem pendingin kapal. Penempatan ini dapat dipilih mana yang lebih efektif, apakah di switches ataukah di strainer. Kemudian ada penyesuaian dimensi kapal crewboat, karena ukuran kapal crewboat yang lebih kecil dari kapal lain, maka penerapan MGPS pada kapal crewboat memerlukan penyesuaian terhadap ukuran anoda yang akan digunakan untuk mengatasi keterbatasan ruang, dengan menggunakan anoda yang berukuran lebih kompak yang sesuai dengan dimensi pada kapal crewboat atau pada switches dan strainer kapal crewboat. Kemudian di sini ada material pemilihan pipa. Berdasarkan permasalahan material kapal yang menggunakan aluminium,
Material pipa yang digunakan pun harus kompatibel dengan material aluminium untuk menghindari reaksi elektrolisis yang dapat merusak struktur dan navigasi kapal. Maka solusi yang dapat diterapkan yaitu penggunaan pipa non-konduktif atau menggunakan alternatif logam dengan stainless steel grade 316L. Kemudian di sini terakhir, untuk merancang sistem elektrolitik MGPS serta arrangement anoda pada fluid diperlukan penelitian lebih mendalam yang melibatkan para ahli di bidangnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan desain yang dihasilkan tidak hanya efektif dan efisien dalam mencegah pertumbuhan organisme laut, tapi juga sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Kualifikasi Indonesia atau BKI. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ma'ruf. Udah sudah selesai, Lamanda. Sudah, Pak. Oke, boleh lanjut, Zarfani. Baik, Bapak. Saya izin untuk mempresentasikan hasil magang saya. Namun sebelumnya, izinkan saya bertanya, Pak, karena kurang lebih kegiatan yang saya, Lamanda, dan Sintia jalani kan kurang lebih sama ya, Pak. Apakah ini saya perlu disampaikan lagi atau langsung ke topik saya aja? Boleh ke topik Zarfani saja. Yang Boleh. beberapa hal sudah disampaikan tadi ya, boleh di skip saja karena ini udah singkat waktunya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan share screen. Baik, saya lanjut. Eh, Kalau tadi Cynthia sudah mendapatkan topik itu bagaimana cara mengurangi friksi di hull kapal, Lamanda mendapatkan topik di mengurangi marine growth di dalam pipanya. Sedangkan kalau saya sendiri mendapatkan topik gimana caranya mengoptimalisasi cooling system engine pada kapal. Jadi cooling system engine itu dibagi jadi dua, Pak. Yang pertama itu ada yang direct, kedua yang indirect. Kalau yang direct ini eh, fasenya itu pertama, air yang diambil dari sea chest itu adalah air laut yang kemudian dipompa ke charge air dan lubricant oil. Kemudian airnya itu akan dipindahkan ke jaket cooler, kemudian keluar melalui overboard. Jadi singkatnya, kalau cooling system direct ini, air laut hanya masuk untuk menyerap menyerap panas di dalam mesin, kemudian akan langsung dikeluarkan kembali. Sedangkan kalau yang indirect, eh, ada dua sisi. Yang pertama itu dari seawater side atau freshwater side. Indirect ini menggunakan freshwater sebagai bantuan untuk eh, menetralisir panasnya. Jadi untuk dari seawater side-nya ini, jadi seawater pump ini menuju ke central cooler, kemudian ke overboard. Kalau dari isi freshwater side-nya, freshwater pump ini menuju ke central cooler terlebih dahulu, lalu ke charge air dan lubricant oil, kemudian ke jacket cooler, baru nanti ke freshwater pump-nya. Sebetulnya dari ada tiga komponen dari cooling system ini. Yang pertama itu ada engine jacket cooler. Jadi engine jacket cooler itu tuh untuk eh, menghambat kombusi pada mesin. Jadi kalau misalkan mesinnya kurang atau
kurang mesinnya overheat itu dapat menyebabkan combustion dan kemudian combustion dapat menyebabkan engine block jika terjadi overheat, kemudian akan terjadi deformasi. Kemudian dari yang kedua ini ada air intake cooler. Fungsinya untuk menaikkan massa untuk airnya. Jadi kalau misalkan kapal kru boat itu yang diinginkan atau yang dicari itu selalu speednya dibandingkan dengan muatannya. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya bisa menggunakan kapal kru boat dengan kecepatan yang penuh, namun mesinnya akan tetap dingin. Itu caranya menggunakan si air intake cooler ini. Jadi gimana caranya supaya punya power yang lebih besar? Itu harus air intake-nya itu, massa air intake-nya itu harus dinaikkan dulu. Kemudian dilakukan juga preheating system. Preheating ini dilakukan untuk mencegah thermal mass. Karena kalau terjadi thermal mass pada mesin, akan terjadi big temperature gap. Jadi bakal ada kenaikan suhu atau penurunan suhu yang sangat jauh. Jadinya nanti terjadi thermal stress. Kemudian dari thermal stress ini menyebabkan mesinnya atau alatnya itu jadi lemah. Kalau misalkan mesinnya jadi lemah, terjadilah kegagalan mesin. Gitu. Selanjutnya ada penyebab menurunnya performa cooling system. Jadi bisa dilihat dari masalah, mungkin ada masalah pada air laut yang disebabkan dari si container blockage itu saringan, atau ada juga masalah pada si water pump-nya. Bisa juga ada masalah lain dari heat exchanger-nya kurang efisien. Bisa nggak efisien itu karena mungkin tersumbat si water cooling atau sealing. Bisa juga karena adanya korosi pada heat exchanger. Kemudian bisa juga ada masalah pada sistem coolant. Entah level coolant terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu juga nggak baik untuk keberlangsungan kapal. Kemudian uh, caranya itu untuk mengoptimalisasi ditemukan ditemukan bahwa adanya rancangan pipa untuk mengurangi pertumbuhan marine growth. Karena marine growth ini juga kan salah satu uh, organisme yang menghalang, yang membuat mesin engine ini tuh tidak bekerja secara optimal. Ini ditemukan caranya bahwa dengan cara menaikkan pipa desain yang ke atas waterline agar ketika di pump agar ketika pump dalam keadaan mati dan telah dilakukan flushing, otomatis air laut tidak dapat lagi masuk ke dalam pipa. Jadi dibuat naik ke atas itu supaya ketika dilakukan flushing dan mesin dalam keadaan standby, air laut itu tidak akan bisa masuk lagi karena pipanya ini berada di atas waterline. Jika mesin dalam keadaan standby. Jadi ketika mesin dalam keadaan standby, air laut nggak ada yang masuk di pipa dan marine growth ini nggak bisa tumbuh di dalam situ. Hukum untuk perhitungannya sendiri ini menggunakan hukum Bernoulli dengan selang flushing itu sebagai penerapan asas kontinuitasnya. Dirancang sedemikian rupa agar dapat mengendalikan flushing air laut dari engine cooler atau heat exchanger dalam saat keadaan standby tadi. Dengan seperti itu, marine growth tidak dapat berkembang biak di pipa. Nah, sebetulnya desain ini itu baru usulan, Pak. Desain model usulan dan belum dapat dibuktikan perhitungannya juga karena uh, untuk saya sendiri ini merasa belum bisa karena yang memiliki ukuran pipa, denah pipa itu hanya pihak galangan kapalnya aja gitu. Nah, ini untuk dokumentasi kegiatan magangnya. Di PHE ya sebelumnya ya, PHE OSS ya. Iya, betul Pak, PHLSS. Jadi banyak juga yang kru yang, maaf itu kru cewek ya. Ada kru yang, Kru, kalau kru perempuan kita belum pernah lihat sih Pak. kalau yang di sini mana nih? Ini perempuan bukan nih?
Bukan kru ya, staff. Bukan, Pak. Ini kalau di itu teman-teman kita, Pak. Jadi dari Oh, PHE OSIS ini kemarin kita berkesempatan magang, ada juga dari kampus lain. Kebetulan kita ketemu sama mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta dan Universitas Diponegoro kemarin. Jadi kita magangnya bareng. Cuman karena beda jurusan, jadi penempatannya juga beda. Mereka lebih fokus ke mesin kapal dan juga fokus ke kesehatan karyawan ya. Sedangkan kalau kita kemarin ke kapal karena kita punya tugas topik utama untuk diselesaikan, tapi kita juga berkesempatan untuk melakukan kegiatan logistik di supply chain management ya. oke, bagus ya. Sudah tadi ya, sudah akhir presentasinya ya. Terima kasih Iya, Pak. Zarfani, Lamanda, dan Cynthia ya. Ini saya rasa apresiasi bagus ya. Kalian bisa masuk ke Pertamina PHE OSES ya. Memang Pertamina itu salah satu BUMN yang most wanted lah ya. Apalagi dengan eh, Pertamina International Shipping yang sekarang sudah ada kapalnya ya. Dan fasilitas offshore-nya yang banyak di sana. Eh, Memang kampus-kampus seperti ITS ya, kampus-kampus reputable university lainnya di bidang perkapalan dan kelautan itu sudah banyak kegiatannya dengan Pertamina dan teman-teman juga membuka salah satu jalan magang ke sana nih kalau saya analisis ya. Dan sedikit informasi juga ya yang disampaikan tadi fasilitas pipa Pertamina dari Pulau Pabelokan ke Bojonegoro ya. Itu ada eh, Boy pengawasnya dan sekarang kita sedang mengajukan matching fund untuk membuat Boy dari dual energi ya, tenaga surya dan aeromen dari angin untuk mengidentifikasi pipa-pipa tersebut sehingga nanti Boy tersebut bisa digunakan oleh Pertamina ya. Ada subkon perusahaan yang mengawasi pipa Pertamina tersebut ya. Subkonnya itu bergerak di underwater eh, survei ya. Mungkin seperti Tomo Ensan juga ya yang bergerak di surveyor gitu ya. Nah, kita kerjasama dengan perusahaan tersebut, sedang kita ajukan dananya, mudah-mudahan approve ya, sehingga nanti desain kita atau teknologi kita bisa digunakan oleh Pertamina ya. Dan konsekuensinya kalau digunakan oleh Pertamina, kalau itu sangat potensial untuk komersil, berarti bisa digunakan di seluruh Indonesia gitu ya. Karena memang saat ini desain Boy itu kemarin kita menghadirkan praktisi dari PBS ya, Alur Pelayaran Barat Surabaya, memang masih ada boy-boy yang untuk mengidentifikasi lokasi mereka di laut itu susah ya, apalagi kalau hanya mengandalkan GPS, karena GPS itu akan mencari daratan terdekat. Kalau di laut itu dianggap anomali gitu, tidak mungkin mobil atau kendaraan darat berada di laut. Maka mau tidak mau harus integrasi dengan data AIS gitu ya, melalui AIS hybrid. Jadi nanti memang lokasi buoy itu di laut dan buoy itu kan berpindah-pindah tidak hanya di satu posisi itu ya karena adanya arus dan gelombang yang ada di laut. Saya apresiasi ya teman-teman bisa masuk ke Pertamina dan di Tomo Ensan juga bagus saya lihat ya, surveyor ya kegiatannya ya. Iya, Pak, Iya, betul, Pak, Pak. betul. Surveyor. Oke. Nah, dari pemaparan materi-materi yang teman-teman sampaikan tadi juga saya sudah melihat kualitas dari apa namanya slide yang kalian tampilkan ya. Sudah ada analisisnya di situ ya. Sudah ada materi-materi terkait logistiknya di situ dan kemarin juga dapat apresiasi dari Tomo Ensan ya pada saat pengenalan perusahaan ya. Safety induction-nya kalian dapat poin bagus. Boleh diceritakan kenapa bisa dikatakan bagus waktu itu? Seperti apa? Jadi mungkin ya Pak, mungkin karena kami mengajukan magang di PT Tomo Hensan itu di divisi K3 dan juga Ya. eh, saya juga minta untuk ada kegiatan di lapangan untuk melihat kegiatan bongkar muat di lapangan. Nah, ketika safety induction kemarin itu karena kebetulan sebelumnya saya, Lamanda dan Cynthia ini ingin mengambil topik untuk skripsinya ada di K3. Jadi Hmm. ketika safety induction ada banyak hal dan kurang lebih materinya itu tuh udah kami pahami tanpa harus dijelasin lebih lanjut. Kita tuh udah sebenarnya udah tahu, cuma perlu dijabarin lagi aja gitu. Jadi
kemarin ketika diberikan tugas membuat matriks resiko itu juga diapresiasi karena kita udah paham mengenai apa yang akan ini apa yang akan kita kaji itu kita udah paham. Jadi mereka pihak PT Tomonya juga nggak terlalu Hmm. dibebankan untuk mengajarkan itu. Output tugasnya udah paham ya, karena udah pernah Iya, Pak. disampaikan juga matriks tentang eh, apa namanya resiko ya, manajemen risiko. Eh, saya satu pertanyaan aja karena ini udah sore juga kepada semuanya. Berarti ini kalian ketiga-tiganya mau ngambil K3 gitu, topik skripsi. Kalau kalau saya sebelumnya saya K3, namun ketika kemarin di Pertamina dan saya melihat kegiatan bongkar muat, jadi saya tertarik ke bongkar muatnya, Pak. Sekarang Hmm. makanya ketika di PT Tomo saya juga apa namanya? Saya juga Mau minta ikut. kesempatan perihal topik bongkar muatnya. Oke. Sudah ada SK belum, pembimbing? Belum, Pak. Belum Pak, saya sudah mengajukan, Oke, berarti semuanya tapi belum sudah turun SK. diajukan dalam proses ya. Berarti kalian targetnya harus di semester 8 nanti clear gitu ya. Karena kalau Iya, Pak. semester 7 ya Baik, kita Pak. rasional aja. Ini kan sudah berakhir semester ya. Ibaratnya akhir ya 2 minggu terakhir tidak mungkin dikejar gitu ya. Harapannya di semester 8 memang betul-betul dikejar dari awal gitu ya. Jangan nunggu pertengahan, jangan nunggu apapun. Silahkan secepat mungkin kalian start untuk kejar itu kan semakin bagus ya. Berarti kalau Zarfani tadi mau kembali ke Pertamina ya terkait dengan kegiatan bongkar muatnya ya. Kalau Lamanda, Sebelumnya saya sudah mengajukan judul skripsi, namun belum mendapatkan SK. Mungkin saya akan tetap menggunakan judul yang sama. judulnya apa? K3. Judulnya analisa analisis resiko pergudangan menggunakan HERA-DC dan segmentation elimination group. Oke, kalau Cynthia, kalau Lamanda di mana lokasinya rencananya? Belum dapat sih Pak, soalnya di Tomo kan itu kan perusahaan surveyor ya. Ya, Jadi dia nggak ada gudangnya gitu. betul. Mungkin kalau misalnya dia lagi survei tempat yang ada gudangnya mungkin bisa Pak. Oke, ke mitranya mereka atau dulu pada saat proyek konsultasi atau apa tugas lapangan ada perusahaan yang ingin eh, dilanjutkan, ya pernah survei ke sana boleh dilanjutkan gitu ya. Oke. Kalau Cynthia di mana rencananya? Eh, aku K3 juga tapi belum nemu perusahaannya, Pak. Oke, oke, sudah ngajuin juga, sudah ngajuin. Ngajuin udah tapi aku belum revisi sih, Pak. Oke, ya jadi silahkan ya kalau udah ngajuin eh, sudah ada masukan revisi, silahkan segera direvisi. Karena kalau kalian sudah mengikuti revisi itu biasanya akan langsung dikeluarkan SK-nya gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman sudah bagus jauh ini ya. Eh, Effortnya ya. Saya juga terima kasih kalian sudah apa namanya berkolaborasi dengan Pertamina ya. Ya reputable university lain juga sudah ada kan di sana buktinya tadi ada Undip ya, ada UPN Veteran Jakarta ya. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya kita siap bersaing gitu. Tinggal kita mau apa enggak gitu ya. Mau apa enggak. Walaupun kita sebagai prodi yang baru, kalian angkatan kedua ya. Tapi yang penting adalah semangatnya dan kita mau belajar ya. Buktinya kita mampu bersaing gitu ya. Dan di Tomo Ensan kita juga dapat apresiasi kemarin karena eh, apa yang sudah diajarkan teman-teman betul-betul pelajari kembali ya sehingga bisa diimplementasikan di lapangan. Karena waktunya terbatas nih ya, sudah sore, saya cukup sekian ya. Nanti untuk penilaian dari Bu Melia, saya akan kasih recording saja dari Zoom ini ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Mohon maaf ini sampai sore karena kita tadi tidak expect waktunya sampai jam 6 ya. Ekspektasi kita hanya sampai jam 4 tadi ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Sukses buat Zarfani, Cynthia, dan Lamanda. Sampai bertemu kembali. Baik, Bapak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.